Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, lil munasabah kita sekarang di tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau tanggal 30 Desember 2002, di penghujung tahun. Lazimnya, umumnya manusia ketika akan datang sebentar lagi, 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi 2023. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan tahun yang baru yang akan kita temui adalah tahun yang lebih baik dari segala aspek ibadah, pekerjaan, dan semuanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala daripada tahun sebelumnya. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita merenungi lebih jauh, tahun baru dengan tahun lama sebenarnya tidak ada bedanya. Hari-hari yang kita lalui sama saja, 7 hari berganti dari Senin sampai hari Ahad. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami gilirkan, kami putarkan bagi manusia, kata Allah SWT dalam surah Ali Imran. Sama saja. Bahkan hari-hari itu tidak akan berguna bagi manusia jika hari yang sekarang atau hari yang esok tidak lebih baik daripada hari yang sekarang, hari yang kemarin, atau hari yang sekarang lebih baik daripada hari yang kemarin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitupun dengan tahun yang baru. Lumrah manusia mungkin di tahun yang lalu telah mencapai program-program 1 tahun, alhamdulillah mereka berbahagia karena telah mencapai program yang sudah mereka rencanakan dan akan menggapai program berikutnya di tahun berikutnya. Namun jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, saya ingin mengajak untuk melihat di balik kebahagiaan-kebahagiaan manusia pada umumnya. Kalau mereka akan menemui tahun baru berbahagia, saya ingin mengajak melihat sisi yang lain. Sisi apa itu? Adakah di antara kita yang menyadari bahwa ketika kita masuk tahun baru, itu artinya ajal kita masing-masing sudah sangat semakin dekat. Mengapa demikian? Karena ajal manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal ini adalah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala 3 kali Allah ulangi dalam lafaz yang sama dalam Al-Qur'an. Likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum la yastakhiruna syai'an wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap manusia ada ajalnya, ada ketentuan umurnya. Jika usia ajal itu sudah datang, la yastakhiruna syai'an, tidak bisa dimundurkan, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Apa artinya? Ajal itu sudah dipatok oleh Allah SWT. Kapan saat datangnya ajal atau ketentuan kita meninggalkan dunia ini? Dalam artian tahun demi tahun, atau katakan setiap kali matahari terbit, setiap kali matahari terbenam, itu pertanda setiap itu pula kita mendekati titik ajal ini. Semakin dekat, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Maka sebagai mukmin wajib bermuhasabah dengan memasukinya tahun yang baru. Dia harus menyadari bahwa ternyata ajalnya semakin dekat. Namun sayang ajal ini tidak diberitakan, tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Hikmah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Jikalau seorang mengetahui amalnya,
Maka orang yang bermaksiat akan berpuas-puas diri untuk bermaksiat. Beberapa detik saja ajalnya tiba, dia akan berhenti. Ataupun orang yang taat beribadah akan bermalas-malasan dalam beribadah. Kapan dia rajin setelah mendekati ajal itu? Namun itulah rahasia Allah SWT. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa artinya? Maka sehendaknya sebagai mukmin melihat, mengambil bagian dari sisi yang lain dari kebahagiaan manusia ketika datang tahun baru. Dia semakin merenung sudah berapa banyak ibadah yang dia lakukan pada hari-hari yang terdahulu. Apakah sama kualitas ibadahnya ketika dia akan memasuki tahun yang baru? Atau kalau bisa kita persempit lagi, setiap malam kita muhasabah diri. Muhasabah sebelum kita tertidur. Para ulama terdahulu mereka sebelum tidur menghitung amalan-amalannya hari itu, sudah apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian besok apakah bisa dia melakukan hal yang lebih baik lagi? Kalau kita bawa dengan pekerjaan, itu sudah dimaklumi oleh Bapak sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami gilirkan bagi manusia. Maka tidak ada perbedaan hari yang sekarang, hari yang akan datang, tahun yang lalu, tahun yang akan datang, kecuali orang yang memanfaatkan waktunya. Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang sangat dilupakan, banyak dilupakan oleh manusia. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Kadang dia lupa kalau dia sehat. Setelah dia sakit baru dia ingat. Setelah sakitnya dia meninggal baru dia ingin bersedekah. Namun apalah daya, ketika ajal sudah menjemput, ketika ajal sudah menjemput, mengatakan, Rabb akhirni ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, undurkan lagi ajalku, saya akan bersedekah. Namun wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mungkin mengundurkan ajal seorang kalau ajal itu sudah tiba. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita mukmin yang senantiasa memperbaiki amalannya, kualitas ibadahnya. Setiap kali matahari itu terbit, setiap kali matahari itu terbenam, ajal jamaah sekalian, sebagaimana kita maklumi, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mengetahui kapan datangnya. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, dia harus mempersiapkan untuk menjemput ajal itu. Ajal adalah sesuatu yang sangat menakjubkan dan mengherankan. Banyak pemuda yang menyangka bahwa ajalnya masih jauh karena badannya masih kuat, fisiknya masih bugar. Tapi ternyata berapa banyak orang olahragawan, atlet yang meninggal di lapangan. Banyak yang menyangka bahwa orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sakit-sakitan, orang yang keluarganya tidak mengharapkan lagi umur usianya untuk dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Tapi betapa banyak orang yang kritis sampai koma di rumah sakit, Allah menentukan bagi dia diberikan kesembuhan, kemudian diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ajal jamaah sekalian. Ajal tidak mengenal siapa yang muda, ajal tidak mengenal siapa yang bugar, ajal tidak hanya mengenal siapa yang sudah tua. Namun ketika manusia sudah mengalami memasuki usia tua, itu pertanda ajal sudah sangat semakin dekat.
Maka dari itu kita tidak bisa mengatakan, kita tidak boleh mengatakan lakukan semaunya karena usia saya masih 20 tahun, lakukan semaunya karena usia masih 30 tahun. La, karena ajal ibaratnya buah pohon kelapa yang masih muda jatuh, yang sudah tua barang tentu jatuh, sudah berwarna coklat. Itulah ajal. Rahasia Allah SWT yang menyimpan banyak sekali keajaiban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah husnul khatimah sebelum kita meninggalkan dunia ini, mau tidak mau. Wa in kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah Subhanahu wa taala, maut akan mendatangi kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, dimanapun kalian berada, maut akan mendatangi kalian walaupun berada di benteng yang sangat kokoh. Terakhir sekali di akhir khutbah ini, perkataan seorang penyair di zaman Andalusia dulu sekitar tahun 500-an Masehi. Dia mengatakan, umrul fata dzikruhu la tulu muddatihi wa mautuhu khizyuhu la yaumuhu dani. Umur seseorang hakikatnya itu adalah dzikruhu, jasa-jasanya yang dia buat sehingga orang terus mengenangnya, bukan karena usianya yang panjang. Wa mautuhu khizyu, dan kematiannya yang sebenarnya adalah kehinaannya. Dia hidup di dunia dengan menghinakan dirinya. La yaumuhu dani, bukan hari-hari ajalnya yang sudah dekat. Kata beliau mengatakan lagi, fa ahyi dzikraka bil ihsani tudi'uhu, maka hidupkanlah jasa-jasamu itu yang selalu dikenang oleh orang. Hidupkan dengan apa? Bil ihsani tudi'uhu, dengan perbuatan yang baik yang kamu akan tinggalkan. Tajma' bidzalika fid dunya hayatani, dengan demikian akan berkumpul dua kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia amal jariah yang ditinggalkan akan tetap hidup, akan tetap mengalir pahalanya, dan tentunya kehidupan di akhirat wa khairun wa abqa, dia lebih baik dan lebih kekal.